Di video sebelumnya kita sudah membahas banyak hal menarik dari Squid Game season kedua, dan ada banyak hal menarik pada series tersebut yang seriesnya bisa kita tonton di Netflix. Dan kali ini kita mendapatkan berita baru yang tak lain dan tak bukan berasal dari Sony, dimana setelah Sony berhasil mengadaptasi salah satu IP game mereka ke sebuah series, yaitu The Last of Us pada event CES 2025 kemarin, Sony akhirnya mengejutkan para fans dengan kabar menarik lainnya, dimana mereka akan mengadaptasi game Helldivers 2 menjadi film layar lebar. Seperti apa pembahasannya? So Universe, let's talk about it. Much worse, their freedom. Pengumuman Sony pada event CES 2025 kemarin menjadi salah satu sorotan utama pada event tersebut, di mana dalam sebuah keynote selama presentasi, Asad Kecilbas yaitu kepala PlayStation Production mengungkapkan bahwa proyek adaptasi ini sedang dikembangkan bersama Sony Pictures, di mana ia berkata bahwa kami akan antusias untuk bekerja sama dengan Sony Pictures dalam mengadaptasi game PlayStation kami yang sangat populer, dan Helldivers 2 akan menjadi film. Untuk kalian yang kurang familiar dengan game Helldivers, game ini sendiri menceritakan sebuah dunia di semesta lain di sebuah bumi yang ada di masa depan pada dunia paralel yang bernama Super Earth, yang dijaga oleh para tentara elit yang disebut Helldivers, yang diharuskan menjaga perdamaian dan mempertahankan planet Super Earth dari serbuan para alien, robot, dan berbagai makhluk asing lainnya. Tidak hanya menjaga planet Super Earth, tetapi para Helldivers juga memiliki misi dan tugas lain, yaitu menginvasi langsung planet-planet yang dihuni oleh makhluk ekstraterestrial tersebut. Game ini sendiri sangat menarik karena menceritakan bagaimana Super Earth itu digambarkan sebagai planet dengan pemerintahan fasis yang menipu dirinya sendiri dengan mengklaim sebagai penjaga demokrasi, yang mana ini menjadi elemen satir dalam gamenya yang memang menjadikan game ini unik di mata para fans, karena ya sebenarnya di Super Earth sendiri umat manusia hidup di bawah pemerintahan global yang memang sangat militeristik, di mana pemerintah dan bahkan masyarakat mereka sendiri percaya jika Super Earth itu memang menyebarkan perdamaian dan kebebasan ke seluruh galaksi, tetapi dalam prakteknya mereka justru menggunakan kekuatan militer besar-besaran untuk memaksakan kendali mereka dengan menginvasi planet yang lain. Para anggota tentara elit yang disebut sebagai Helldivers ini pun diberikan pelatihan khusus untuk dapat melindungi Super Earth dan menginvasi planet lain dengan berbagai peralatan canggih dan bahkan menggunakan robot yang dapat dikendalikan serta tank luar angkasa. Ada beberapa musuh atau ras alien yang dilawan oleh para tentara Helldivers ini. Yang pertama ada Termites, yaitu ras alien yang berbentuk serangga yang sangat agresif, di mana mereka juga tersebar di berbagai planet. Yang ini akan mengingatkan kita dengan film Starship Troopers, di mana pada film tersebut para Terran Federation Army juga memang memiliki misi yang sama, yaitu menghadapi para alien-alien yang berbentuk serangga. Berikutnya ada Automaton, yaitu sekelompok ras atau mungkin bisa disebut dengan cyborg yang mirip dengan Terminator, yang diceritakan jika mereka ini sebenarnya kabur dari Super Earth pada perang galaksi pertama ke planet yang lain dan menyerang balik para militer Super Earth, yang sebenarnya ada sebuah teori konspirasi juga di dalam game Helldivers ini yang menyebutkan bahwa para Automaton ini juga merupakan manusia-manusia yang sengaja merubah dirinya menjadi cyborg untuk melawan pemerintah Super Earth dan juga para Helldivers. Berikutnya ada The Illuminate, yang merupakan ras alien kosmik yang juga memiliki teknologi yang tidak kalah canggih, di mana ras ini atau mungkin sebagian dari teknologi mereka itu mirip dengan alien pada film War of the World, di mana karakter utamanya diperankan oleh Tom Cruise. Helldivers sendiri adalah game top-down shooter co-op yang dikembangkan oleh Arrowhead Game Studio dan dirilis pada tahun 2015 untuk PS3, PS4, dan PS Vita, serta PC. Yang mana game ini membawa kita sebagai player ke dalam dunia yang futuristik namun gelap, yang penuh aksi dan humor satir serta kritik sosial. Nah, dalam game Helldivers, kita sebagai player itu akan mengambil peran sebagai prajurit dalam tim yang terdiri dari 1 sampai 4 pemain, di mana mereka akan melakukan misi di berbagai planet untuk menghancurkan musuh, melindungi sumber daya, dan menyelesaikan tugas yang beragam, yang mana game ini sangat mengedepankan kerjasama tim yang kita sebagai player harus saling membantu untuk bertahan hidup. Selain itu, game ini juga memiliki fitur friendly fire, sehingga tembakan dari tim itu dapat melukai atau bahkan membunuh player lainnya, dan ini akan menjadikan gamenya menjadi sangat menarik dan membuat player mungkin membutuhkan koordinasi dan cukup berhati-hati saat menjalankan misi. Selain itu, player juga harus memiliki strategi dan pengambilan keputusan yang tepat bahkan sebelum misi itu dimulai, mulai dari memilih senjata apa yang harus dibawa, misi mana yang harus diselesaikan lebih dulu, dan bagaimana jika persediaan senjata mereka habis.
Selain itu, planet-planet tempat para player saat melakukan invasi ini juga memiliki medan yang berbeda dan musuh yang berbeda-beda juga. Jadi ada beberapa senjata yang mungkin lebih cocok untuk digunakan melawan para Terminids, atau bahkan ada yang lebih cocok digunakan untuk meledakkan para automatons, yang ini membuat gamenya menjadi sangat fresh dan semakin menantang. Dimana jika player keliru memikirkan strategi sebelum bermain, maka bisa saja misi yang dijalankan akan gagal. Entah itu kehabisan pasukan Helldivers atau mungkin kehabisan pasokan persenjataan. Oh ya, game ini sendiri memiliki sequelnya, yaitu Helldivers 2 yang dirilis pada 8 Februari di tahun 2024 kemarin untuk konsol PS5 dan juga PC melalui Steam. Dan beberapa minggu lalu juga mendapatkan update baru, yaitu update yang memunculkan musuh baru bernama The Illuminate yang sebelumnya juga muncul pada game pertamanya. Kembali lagi ke film Helldivers. Walaupun pengembangan film Helldivers ini masih dalam tahap awal, adaptasi film ini sudah pasti diharapkan akan bagus. Mengingat cerita pada gamenya sendiri memang tidak sedalam cerita pada game Sony lainnya seperti The Last of Us atau The Uncharted, atau mungkin bahkan pada game Ghost of Tsushima. Dan karena game ini juga memparodikan dan terinspirasi dari banyak karya pop culture lain, maka film adaptasi dari game Helldivers ini pastinya harus mengedepankan elemen fun yang mungkin bisa melebihi film Borderlands dengan berbagai adegan gore seperti pada gamenya. Dan jika film ini mungkin menjadi film yang sukses, maka Sony akan memiliki kesempatan untuk memiliki franchise ini seperti Paramount yang menggarap film trilogi Sonic the Hedgehog. Maksud saya, franchise film Sonic the Hedgehog. Ayo Son, jangan mau kalah Son. Sebenarnya pengumuman ini bukan satu-satunya kabar besar dari Sony pada event CES di tahun 2025. Karena mereka juga mengungkapkan beberapa proyek adaptasi film lainnya, termasuk film Horizon Zero Dawn, film Until Dawn, kemudian series anime Ghost of Tsushima, dan bahkan jadwal rilis untuk series The Last of Us season kedua yang kita tunggu-tunggu. Dan seperti yang sebelumnya disebutkan bahwa Sony memang tampaknya serius untuk memperluas ekosistem entertainment mereka dengan menjembatani dunia video game dan film untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Sony sendiri pada event The Game Awards juga merilis salah satu proyek game mereka yang juga digarap oleh Naughty Dog yang berjudul Intergalactic: The Heretic Prophet, yang sayangnya trailer pada gamenya menuai pro dan kontra dari para fans karena terdeteksi wak-wak walk, yang mana game ini akan dirilis di konsol PS5. Melalui trailernya, game ini sebenarnya memiliki style yang mirip dengan dunia dari Star Wars, namun dengan gaya musik city pop Jepang. Belum banyak detail dari game Intergalactic: The Heretic Prophet ini, namun game ini sendiri menceritakan tentang petualangan Jordan Moon, yaitu seorang bounty hunter yang terdampar di Semfiria, yaitu sebuah planet terpencil yang telah terputus dari komunikasi dengan alam semesta selama ratusan tahun. Di planet ini, teknologi dan peradaban luar itu menjadi mitos, dan dia juga harus menghadapi ancaman baru yang selalu mengintai di planet tersebut. Karakter Jordan ini diperankan oleh Tati Gabrielle yang sebelumnya juga muncul pada film Uncharted dan memerankan Joe Braddock yang menjadi musuh utama Spider-Man. Lalu pada series The Last of Us season kedua, dia juga masuk dalam jajaran cast untuk series tersebut dan juga akan memerankan karakter Nora. And so am I, so claim him or I will find another agent. So, itu tadi adalah berita terupdate dari Sony yang sedang mengembangkan proyek film untuk Helldivers dan juga berita lainnya. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang kurang dari video ini, kalian bisa tambahkan di bawah ya, Universe. Anyway, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Terima kasih juga telah bergabung di Membership Community, dan terima kasih juga atas support yang telah kalian berikan. It's time to be signing out. Aku Zaganos bareng Bang Eka. Stay safe and until next time.